Halo semua, apa kabarmu hari ini? Perkenalkan, saya Tapin Saragi. Saya akan membahas pengolahan bahan pangan komunitas sayur menjadi produk pangan mata pelajaran prakarya. Pada pembelajaran ini ada 3 materi utama yang akan saya bahas. Yang pertama, kandungan dan manfaat sayuran. Yang kedua, teknik pengolahan sayuran. Dan yang ketiga, teknik penyajian dan pengemasan. Yang pertama, kandungan dan manfaat sayuran. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan, yaitu daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Misalnya, tanaman tomat yang kita makan adalah buahnya. Tanaman bawang merah yang kita makan adalah umbinya. Tanaman kembang kol yang kita makan adalah bunganya. Tanaman wortel yang kita makan adalah umbinya. Agar kita lebih paham mengenai ciri-ciri sayuran, kita ambil contoh misalnya tanaman kangkung. Tanaman kangkung memiliki akar tunggang dengan banyak akar di samping. Batangnya berongga dan berbuku-buku. Daunnya tunggal dengan ujung runcing. Warnanya hijau kelam atau berwarna hijau keputih-putihan dengan semburat ungu di bagian tengah. Contoh lain misalnya tanaman ketimun. Tanaman ketimun memiliki akar tunggang dan berakar serabut. Akar tanaman tunggang dapat tumbuh mencapai 20-30 cm ke dalam tanah, sedangkan akar serabutnya hanya dapat tumbuh di permukaan tanah. Batang ketimun banyak mengandung air dan lunak. Daunnya bulat dengan ujung runcing. Warnanya hijau keputih-putihan. Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan memiliki kandungan air tinggi. Beberapa di antaranya dapat dikonsumsi langsung tanpa dimasak. Sebagian lagi memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu, misalnya dikukus atau direbus. Tujuannya untuk memaksimalkan kandungan gizi yang ada di dalamnya atau untuk menambah cita rasa sayuran tersebut. Sayuran adalah sumber penting berbagai nutrisi, misalnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan sebagainya. Setiap sayuran memiliki kandungan nutrisi dan manfaat yang beragam bagi tubuh manusia. Manfaat sayur-sayuran antara lain misalnya mencegah dan mengurangi stres berlebihan, memperlancar BAB, mencegah penyakit jantung dan kanker, menjaga berat badan agar tetap ideal. Contoh olah makanan yang berbahan sayuran misalnya cakangkung, acar, urap, dan sebagainya. Contoh pengolahan masakan sayur-sayuran misalnya sebagai berikut. Sekarang kita akan membahas mengenai teknik pengolahan pangan sayuran. Sayuran dapat diolah dengan berbagai teknik. Pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau sering disebut moist heat. Di sini, tanaman sayuran tadi dapat diolah dengan cara misalnya dikukus, digulai, atau direbus. Kedua, dengan teknik pengolahan pangan panas kering atau sering disebut dry heat cooking. Di sini sayuran digoreng, ditumis, dipanggang, atau bahkan sebagian bisa dibakar. Teknik lainnya misalnya dihaluskan ataupun di blender, bisa pula disaring atau diperas, atau bahkan tidak dimasak sama sekali. Agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, maka perlu memperhatikan tahapan proses pembuatan pengolahan pangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pembuatan, penyajian dan pengemasan, dan evaluasi. Tujuannya agar karya pengolahan sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Misalnya dalam perencanaan harus jelas kita hendak memasak apa. Misalnya kita hendak membuat sayur sop. Karena itu kita harus menyiapkan bahan bumbu dengan lengkap. Lalu
perlengkapan yang kita butuhkan juga harus kita siapkan. Di dalam pelaksanaannya, kita harus paham betul tahapan-tahapannya agar sup yang kita kehendaki bisa diwujudkan dengan baik. Dalam penyajiannya ataupun dalam pengemasannya, kita harus memikirkan sayur sop tadi akan dikemas atau dihidangkan di mana, apa wadahnya. Setelah itu, pada evaluasi kita harus menguji rasanya sudah tepat, sudah pas, dan tampilannya bagaimana, sudah menarik atau belum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian dan pengemasan. Penyajian makanan harus dilakukan sesuai dengan jenis makanan. Makanan panas mesti diletakkan dalam wadah yang sesuai untuk makanan panas. Demikian juga untuk makanan dingin. Dalam penyajian makanan mesti memperhatikan beberapa hal. Misalnya, waktu penyajian. Apakah makanan itu akan dihidangkan pada pagi hari, siang, atau malam hari? Lalu, kita harus tahu makanan tersebut akan dihidangkan dalam rangka acara apa. Kita juga harus memperhatikan komposisi makanan, bentuk, aroma, cita rasanya, warnanya, tekstur, dan juga suhu makanan. Harus kita juga memperhatikan kebersihan dan estetika makanan. Ada beberapa ketentuan tentang pengaturan makanan di dalam wadah. Misalnya, makanan utama harus diletakkan di dasar wadah. Makanan pelengkap ditata di sebelah kiri makanan utama. Kalau ada saus, diletakkan di wadah yang lain. Makanan harus dihias dengan bahan serta warna yang serasi dan dapat dimakan. Sebelum disajikan, makanan harus diperiksa kembali kebersihannya dan peralatannya. Sekarang kita membahas mengenai pengemasan. Pengemasan merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Pengemasan seringkali menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan suatu produk olahan di pasar. Kemasan yang baik tentunya harus dapat memenuhi harapan konsumen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi harapan konsumen, misalnya, kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, mudah dibuka dan mudah ditutup serta mudah dibawa. Bentuk dan ukuran menarik serta sesuai kebutuhan. Labeling atau merek harus jelas dan komplit. Bahan kemasan harus ramah dengan lingkungan. Karena itu, dapat kita katakan bahwa kemasan memiliki fungsi perlindungan. Pada aspek ini, kemasan berfungsi untuk menjaga produk tetap sebaik-baiknya. Selain itu, kemasan juga berfungsi untuk pemasaran. Kemasan menampakkan identitas yang jelas, dapat membantu promosi dan penjualan. Kemasan berfungsi untuk penanganan. Beberapa hal yang termasuk dalam fungsi ini antara lain mudah dalam tahap penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Bahan-bahan dalam pengemasan juga beragam. Kemasan logam atau kaleng adalah kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan terhadap produk yang bersifat asam dan basa. Kekurangannya mudah pecah jika terkena benturan. Kemasan plastik sifatnya ringan, relatif murah namun daya simpan relatif singkat. Kemasan kertas dengan karton banyak digunakan. Kemasan fleksibel merupakan suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan. Bentuknya fleksibel sesuai sifat produk yang dikandungnya. Demikian pembahasan saya mengenai pengolahan bahan pangan komoditas sayur menjadi produk pangan mata pelajaran prakarya. Sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Selalu belajar ya.